Salam Lestari. Pertama, deforestasi. Kedua, polusi. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Kepada narasumber, apakah benar jawaban? Jawaban benar. Selamat datang kembali di Prince Channel 17, channelnya para pecinta camping. Dan di episode kali ini saya akan meliput lomba kebun gunung dan mengikuti seminar lingkungan hidup serta konser musik malam kebersamaan yang akan dilaksanakan di base camp Pinus 2 Gunung Seputan, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di lokasi start lomba kebun gunung yang berlokasi di Sapina Betengan Selatan, teman-teman. Dan acara ini diselenggarakan oleh panitia Malompa Tim, teman-teman. Tapi sangat disayangkan, teman-teman, saya telah 10 menit peserta lomba sudah dilepas oleh panitia. Dan saat ini kami akan diantar oleh panitia menuju ke jalur pendakian ke Gunung Seputan, teman-teman. Oke sahabat camping, saat ini saya sudah berada di jalur pendakian ke Gunung Seputan. Kita akan menuju ke base camp Pinus 2. Saat ini saya sudah berada dengan teman-teman yang pendaki juga. Halo. Oke, ikuti terus perjalanan kami di pagi hari ini, teman-teman. Di tengah perjalanan, kami disibukkan dengan pemandangan indah dari perkebunan warga sekitar, teman-teman. Oke, sahabat camping, sekarang saya sudah berada di pos 1 Gunung Seputan, teman-teman. Ini kediaman dari Okono. Semangat pagi. Semua balik, buat tulis. Iya, tulis. Itu sampai kak? Ya? Jam berapa sampai di atas? Sudah jam. Ke atas sudah.
Yang perlu teman-teman ketahui, di pos 1 inilah setiap pendaki akan melanjutkan pendakian ke base camp Pinus 2 atau ke puncak, baik itu ngecamp atau tetap ke puncak, wajib mengisi data diri saat baru datang atau sudah mau pulang teman-teman. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar dapat terkontrol dengan baik oleh obat lolowang atau disapa dengan akrab Pano, selaku penanggung jawab di pos 1 Gunung Soputan teman-teman. Saat ini kami melanjutkan pendakian menuju ke base camp Pinus 2 teman-teman. Mendekati base camp Pinus 2, kami bertemu dengan mata air yang airnya begitu melimpah teman-teman. Dan mata air inilah yang dipakai untuk kebutuhan cuci pakai saat camping di base camp Pinus 2 teman-teman. Oke sobat camping, sekarang kami sudah berada di base camp Pinus 2 Gunung Soputan teman-teman. Inilah lapak yang ada di belakang base camp ini teman-teman. Sesampainya kami di base camp Pinus 2 Gunung Soputan, kami langsung dijamu makan siang oleh panitia Balompat Tim teman-teman. Setengah jam. Welcome to my
channel ka na eh. Drive mo naman eh. Kita pe. Oh, di ba naman ako mag-ibig ko? Ada. Dia tidak makan. Tinggal kita di bawah. Orang betul mau balik tuh. Ini man. Kali punya teman pendidikan ini. Oh jangan dah, Oh iya, 87. Enak banget tuh. Ada mau? Iya sama. Oh, Dalam sementara semua kopi itu. ada sini Naga selatan. di Punaga dulu. Dia bagus, dia palo. Ya bang ini bertanya, Sumatera semua ini. No? Sudah. Tadi mesti sudah bos. Aku satu kali. Dia waktu. Kemarin ah. Sama dah. Dan selesai makan, saya langsung mengabadikan momen yang ada di base camp Pinus 2 ini teman-teman.
Yang saya sebut dengan hormat, Bapak Stephen J. Asiwu, Sarjana Hukum. Selamat datang. Sebelum dipersilakan untuk membawakan materi seminar, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber. Pertama, pengalaman kerja tahun 2020 sampai sekarang. Meningkel Solidaritas Program Koordinator, yaitu organisasi yang bergerak di bidang konservasi dan lingkungan, menjalankan program CSR PT Tirta Investama Air Madidi, PT Kargil Amurang, serta program donor GEPF, Burung Indonesia, GIZ Jermani, NDC Manado. Tim penyusun dokumen penetapan kawasan konservasi daerah Pulau Lembe Bitung. Tahun 2015 sampai 2019, Swiss Contact, Senior Program Koordinator, membangun serta menyiapkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan di 8 kabupaten di Flores, Provinsi NTT, Kabupaten Kota Waringin, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tahun 2014 sampai 2015, PPS Tasikoki, Koordinator Program Perlindungan Satwa Liar. Minta maaf baru bisa jam 10 ini, hampir jam 12 baru bisa memulai kegiatan ini. Sebenarnya juga kita juga sudah tiba dari jam berapa tadi? Hampir jam 6:30 sudah tadi. Dari Manado tadi hujan keras, ya halangan macet juga. Ke sini sudah maka dari panitia bilang jam 6, tapi tadi juga tiba sudah 6 lewat. Tertahan di bawah lagi batu-batu lain, tapi puji Tuhan terus semua beberapa hari ini. Dan kalau tadi Putri sudah sempat bacakan profil, mungkin kalau Gunung Soputan ini terakhir kita injangi tahun 94. Terakhir kita ke Soputan. Sudah itu 95 fokus untuk ujian sarjana supaya karena memang angkatan 89 tapi mau kelar karena kecintaan kita kepada lingkungan itu terlalu besar. Jadi Soputan ini jadi dulu jadi rumah kedua. Kalau bukan di Sekre berarti di Soputan kita tampak. Jadi kalau tadi beberapa Pak No, tanya Pak No masih kenal nggak ini kira-kira? Kita sebut nama-nama orang yang lama sekali. Itu dibilang lupa. Kita cuma beberapa orang, ternyata dia cuma ingat satu orang, Vicky Itang. Baik, sesuai dengan permintaan dari narasumber, saya akan mencoba memberikan atau berbagi pengetahuan bahkan pengalaman terkait bidang konservasi dan lingkungan. Kalau orang bercerita tentang lingkungan panjang, sejarahnya Indonesia baru mulai adaptasi atau mulai memperhatikan lingkungan itu boleh dibilang termasuk belum terlalu lama. Bahkan dunia pun melihat lingkungan itu nanti di tahun 71, 72. Sebelumnya tahun 60-an, di era 60-an itu ada salah satu, kalau pernah baca atau pernah dengar, ada satu tulisan DP judul itu Silent Spring. Coba searching di Google, DP tulisan Silent Spring, kita lupa tahun berapa dia terbit. Dan di situ menceritakan tentang kondisi dunia yang sudah sangat miris. Ini salah satu penulis. Ini awal orang mulai peduli terhadap kondisi lingkungan. Karena dia melihat industri terlalu besar, sementara sumber daya lingkungan mulai dijarah habis-habisan hanya untuk kebutuhan industri. Oke, next. Sumber daya alam yang ada untuk menjaga dan melindungi sangat-sangat kurang. Akibatnya apa? Kalau kita bicara tentang sekarang lagi ramai soal pemanasan global, itu akibat yang timbul sekarang. Tapi begitu, nanti kita lihat lebih dalam.
dari materi ini. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari konservasi itu sendiri? Yang orang lakukan sekarang pun itu bagian dari konservasi secara tidak langsung. Masing-masing punya relung sendiri. Relung itu ruang, nis. Jadi Gunung Kelabat punya relung sendiri, Gunung Soputan punya relung sendiri. Berbeda tumbuhan yang ada di Kelabat, berbeda juga tumbuhan yang ada di Soputan. Ada tumbuhan yang sama, ada tumbuhan yang tidak sama. Tidak semua. Binatang yang ada di sini belum tentu ada di Kelabat. Seperti itu. Begitu juga binatang yang orang lihat di Lokon atau di Mahau belum tentu ada di sini. Berbeda ketinggian akan merubah flora dan fauna yang ada. Ya, oke. Dengan Afrika bagian utara, itu adalah negara yang paling aneh. Di perbatasan Afrika Selatan, pas di garis, DP hutan bagus sekali, banyak sekali pohon. Tapi DP sebelah itu tidak ada pohon satu batang pun. Itu rata DP tanah bersih. Karena dorang melakukan industri pembuatan arang. Jadi semua pohon ditebang untuk jadikan bahan baku arang. Nggak pernah tanam. Makanya kalau Afrika Selatan merasa dorang ekonomi jauh lebih baik dibanding Afrika yang lain. Dorang lebih maju. Artinya itu dampak. Kemudian tadi polusi. Industri itu sangat besar berpengaruhnya terhadap industri. Tapi orang tidak bisa tolak industri karena orang juga butuh industri itu. Karena yang orang kasih ini kan ada yang pakai motor, itu kan dari industri. Bayangkan kalau tinggal di Manado mau jalan kaki sampai Soputan, masih ada yang kuat enggak? Kalau tahun-tahun 30-an, 20-an, tanya tapi opa dari Sonder ke Manado 2 minggu baru mau sampai. Mau jual lempeng kopra, cingke, cuma dengan roda sapi. Jalan belum seperti sekarang, jalan tanah. Itu 1 minggu paling cepat. Itu cuma dengan bantuan, itu cuma berjalan siang, sore semua berhenti. Mau sampai Tomohon, udah bilang bisa 2 hari dari Sonder, kadang 3 hari baru sampai Sonder. Sonder Tomohon, baru Tomohon Manado. Jadi kebayang tuh dulu waktu berjalan sangat lambat. Kalau sekarang waktu terasa sangat cepat. Kemudian adanya perubahan iklim. Daerah-daerah kering, daerah seperti Arab yang dulu orang tahu padang pasir sekarang banjir. Aneh kan? Daerah padang pasir yang kering banjir. Tetapi di daerah India, justru di sana mengalami kekeringan. Nah, ini akibat dari perubahan iklim. Argentina juga mengalami hal yang sama. Baru kehilangan keragaman hayati. Contoh, orang di sini masih harusnya di Minahasa sini, orang masih bisa lihat babi rusa, anoa, rusa. Harusnya itu umum di sini. Karena dia mulai dari Bitung sampai Sulawesi, daerah Gorontalo, untuk itu habitat babi rusa sebenarnya. Tapi karena dulu diburu habis-habisan, makanya itu punah secara lokal. Begitu juga harusnya burung rangkong harusnya banyak. Nah sekarang sudah jadi hiasan cakalele. Makanya dulu kita ingat waktu tahun 2007-2008 ada program untuk mengganti aksesoris cakalele itu dengan bahan dari kayu. Jadi tidak menggunakan burung rangkong asli lagi untuk bagian kepala. Artinya dilakukan edukasi kepada komunitas pecinta budaya, terutama untuk karya cakalele. Dan itu akhirnya berhasil. Tapi meskipun sebenarnya terlambat, karena tompe burung rangkong sangat sulit. Tangkoko masih mudah dilihat, Gunung Kelabat juga masih ada, walaupun ancaman perburuan masih tinggi. Sehingga orang berikut berupa sekarang ya temolia, berupa harimau Jawa tinggal jadi cerita. Sona ada lagi harimau Jawa, harimau tinggal ada di Sumatera. Jadi harimau Jawa itu tinggal cerita dan gambar. Tapi kalau untuk lihat di alam sudah tidak ada. Bahkan di
kebun binatang pun zona ada. Itu istilahnya dengan terjadinya kepunahan keragaman hayati. Lanjut. Kemudian partisipasi. Artinya semua pihak termasuk masyarakat lokal, bahkan pemerintah dan swasta perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya konservasi yang dilakukan. Seperti hari ini, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Balompa Tim hari ini, tuh ada berapa kegiatan ini bagian dari keterlibatan orang sebagai masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kesannya hanya seperti lomba, kesannya seperti event, tapi tanpa orang sadar, orang menunjukkan eksistensi bahwa orang masih peduli dengan lingkungan. Orang masih ingin sampai anak cucu masih bisa melihat, masih ada yang datang berikut mendaki keseputan. Nah, seperti ini yang saat ini orang lakukan, itu kegiatan edukasi dan kesadaran lingkungan. Apa itu tujuan? Supaya orang sadar, supaya orang paham, supaya juga orang tahu dan bisa orang lakukan hal-hal sederhana dari rumah. Misalnya orang memilah tongkai sampah. Kira-kira di sini soalnya yang dia pilah sampah di rumah. Sampah basah, sampah kering, ada nggak kisah sampah plastik atau masih digabung dalam satu plastik sampah? Masih seperti itu, toh? Masih dia gabung. Masih campur. Jadi belum ada upaya untuk orang mulai. Itu hal kecil sebenarnya. Tapi anak-anak kita latih dari kecil untuk memilah sampah, bahkan untuk memungut sampah kalau dia sampah. Jadi berapa kali di jalan ada misal di mall atau di mana di toko jalan, orang nak sengaja atau tidak dia nak buang sampah sampah dia langsung lepas. Ya, demikian materi seminar dari narasumber yang telah disampaikan. Untuk itu kami dari panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Kita masuk kepada sesi dialog interaktif, yaitu teman-teman bisa bertanya, diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber mengenai materi yang telah diberikan. Karena mengingat waktu, kami dari panitia membatasi 2 pertanyaan dari laki-laki dan 1 dari perempuan. Dipersilakan. KPAD Cakrawala mau tanya, ini mengenai sampah. Moderator minta tolong kasih penjelasan juga ke orang semua. Tidak semua orang semua ini tahu sampah. Sampah organik, sampah yang boleh, ya seperti itu. Minta tolong supaya moderator kasih email lewat orang semua. Tidak semua orang ini tahu sampah yang harus orang mau, maksudnya sampah black, sampah plastik dengan sampah yang ini, bagaimana orang boleh mau ini kelola, orang mau taruh di mana, atau orang mau tampung atau bagaimana semua ini. Terima kasih. Berbagi pengetahuan semua yang ada di sini terkait bagaimana orang bisa melihat sampah. Jadi sampah itu ada banyak jenis ya. Dari setiap jenis sampah itu punya waktu, istilahnya untuk dia mau hancur atau dia mau jadi kembali ke alam itu butuh waktu. Ada yang sampai ratusan tahun. Ya, terutama plastik. Kemudian ada sampah yang berbahaya selama ini, entah orang sadar atau nyanda atau orang tahu atau pura-pura tahu, itu styrofoam. Itu styrofoam itu racun. Kalau dia kena panas, dia aktif sebenarnya. Nah, sekarang orang pakai itu untuk bungkus makanan. Sebenarnya pada saat orang taruh nasi panas, taruh sayur panas, taruh ikan panas di styrofoam untuk makanan kotak, dia mengaktifkan sel pemicu kanker. Itu fatal sebenarnya. Tapi itu sudah diedukasi. Tapi itu saya bilang tadi, ada kepentingan. Kalau orang balik di slide, kepentingan bisnis di situ. Orang tidak peduli, ini pabrik tetap produksi. Karena dilihat itu uang. Dengan caranya menjual harga itu murah. Padahal sebenarnya itu sampah. Jadi berisiko. Ada risiko penyakit yang bisa disebabkan oleh produk yang orang pakai.
ditimbulkan. Ada 4 itu tadi. Kalau masih ingat ada tuh gambar tadi itu, ada 4 gambar. Dampak, ada 4. Ya. Ayo, silakan maju. Maju ulang nih, silakan. Pertama, deforestasi. Kedua, polusi. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, kehilangan keanekaragaman hayati. Bagaimana kepada narasumber, apakah benar jawaban? Jawaban benar. Untuk itu dipersilakan untuk narasumber memberikan hadiah secara pribadi. Nanti diklaim ke panitia. Saya hadir di sini untuk membawakan materi tentang lingkungan hidup. Mohon maaf banyak kekurangan yang orang dapati dari pelaksanaan ini, memangnya tidak gampang untuk membuat acara ini. Dan sekiranya suatu kembangan yang kami tolong rasa dan suatu kehormatan boleh kita rasa bersama-sama. Salam rimba dari Gunung Petir. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia Seminar Lingkungan Hidup. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia juga dan teman-teman yang telah ikut serta untuk mensukseskan acara pada hari ini. Ya, kita akan masuk ke acara berikut, yaitu pembacaan nama-nama yang pemenang juara kebut gunung. Jadi kita serahkan hadiah dan piagam ini. Wasing. Sekali lagi selamat kepada Kristo Karawan. Boleh tepuk tangan teman-teman. Gambar. Ya, selamat kepada Nicholas D. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman. Tak bisa bukan semua cinta. Aku tak kuasa saat terakhir ku dengar sayangmu. Yang pasti terjadi
Amin.